Salam jumpa para mahasiswa S3 yang berbahagia. Kali ini saya akan bawakan materi How to Write PhD Proposal ya. Materi ini sangat penting bagi para mahasiswa S3 yang baru kuliah S3 dan sedang mempersiapkan proposal untuk bisa maju kandidasi. Materi pembelajaran, setelah mendengarkan materi ini, mahasiswa dapat membuat proposal disertasi S3 untuk maju kandidasi. Mahasiswa memahami konsep research design, research questions, dan research framework yang harus dibuat. Mahasiswa juga harus mampu menjelaskan bagian-bagian penting di dalam proposal S3 dan memahami etika di dalam penulisan proposal maupun penulisan paper. Para mahasiswa, kita lihat definisi dari penelitian menurut Kamus Merriam-Webster. Penelitian adalah studious inquiry atau examination, ya. Jadi belajar secara tekun untuk meneliti, menelaah, menginvestigasi, ya, dengan tujuan menemukan dan menginterpretasi fakta-fakta yang ditemukan, merevisi teori-teori yang sudah ada sebelumnya, atau mengembangkan teori-teori baru atau temuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Jadi bisa mengusulkan teori baru, ya, merevisi teori yang ada, atau mengembangkan teori yang sudah ada untuk diperkuat atau diperluas konsepnya. Oleh karena itulah penelitian itu ada 3. Istilahnya eksploratif, penelitian untuk menemukan teori-teori baru, ya, penjajakan istilahnya. Lalu verifikatif, untuk menguji teori-teori yang sudah ada, apakah teorinya dapat diperkuat atau bahkan mungkin digugurkan. Dan pengembangan, jadi ini mengembangkan teori-teori yang sudah ada untuk dapat diperdalam, permasalahan yang ada diperluas sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Begitu ya prinsip penelitian. Nah, kuliah S3 untuk meraih gelar doktor itu berlangsung selama 3 tahun. Di dalam 3 tahun itu pada umumnya di Indonesia perkuliahan berlangsung selama 2 semester. Jadi ada beberapa mata kuliah yang harus diambil dalam bentuk kuliah rutin atau mungkin studi mandiri. Setelah 2 semester, di dalam perjalanannya juga mahasiswa harus melakukan kolokium setiap bulannya. Ya, jadi ketika sudah mendapatkan tim promotor, setiap bulan kolokium sebanyak 3 kali. Di kolokium ketiga akan ditentukan apakah para mahasiswa tersebut boleh lanjut untuk maju sidang kandidasi. Setelah lulus sidang kandidasi, tahapan berikutnya adalah akan ada simposium, yaitu progres penelitian dari mahasiswa sebanyak 3 kali. Ya. Setelah itu, dengan publikasi yang ada, mahasiswa harus melakukan seminar hasil dan dissertation simposium istilahnya. Untuk setelah itu jika syarat terpenuhi, yaitu 2 jurnal dan 1 paper seminar, maka mahasiswa dapat melakukan sidang tertutup. Jika lulus sidang tertutup, ya, dilanjutkan dengan sidang terbuka di hadapan para pendengar. Jika sudah lulus sidang terbuka, maka selanjutnya adalah
dapat diwisuda dengan meraih gelar doktor. Nah, di tahapan awal kolokium itu, di kolokium pertama, para mahasiswa diminta lebih mengeksplor literatur review dari topik penelitian yang ingin dilakukan. Ya, diperkuat lagi literatur review dan konsep computer science di kolokium kedua, dan di kolokium ketiga itu progres penelitian yang sudah dihasilkan dari usulan metode yang diusulkan. Harus sudah dipaparkan, dan rencana kegiatan berikutnya untuk dapat dilihat sejauh mana progres penelitian mahasiswa tersebut untuk dapat maju sidang kandidasi. Begitu ya prinsipnya. Jadi kegiatan kuliah S3 selama 3 tahun ini sangat padat dan dituntut keseriusan, fokus mahasiswa untuk mengerjakan disertasi. Kenapa? Karena mungkin harus mengambil data, membuat dataset, mengembangkan program untuk menguji model yang diusulkan, teori yang diusulkan, formula yang diusulkan, itu membutuhkan waktu yang banyak. Paham ya? Nah, proposal penelitian disertasi dibuat untuk calon mahasiswa yang akan mendaftar di program PhD suatu universitas. Ketika sudah diterima, maka proposal tersebut dapat direvisi dengan lebih baik dengan berdiskusi dengan seluruh tim promotor. Ya, proposal yang dibuat untuk masuk S3 berisi usulan penelitian di level PhD untuk menarik calon promotor yang sesuai dan memberikan gambaran kelayakan dari calon mahasiswa untuk melaksanakan penelitian tersebut. Proposal disertasi untuk maju kandidasi dibuat oleh mahasiswa PhD selama 1-2 semester yang akan maju kandidasi setelah melalui beberapa semester perkuliahan. Seperti tadi saya bilang, kalau di Indonesia ada 2 semester perkuliahan. Proposal penelitian disertasi bertujuan untuk memaparkan ide Anda atau pertanyaan Anda dan luaran yang diharapkan beserta batasan tertentu. Jadi harus terlihat di sini dari problem yang ada, research questions apa yang Anda buat. Ya, dan usulannya apa dengan mengacu pada literatur review dari penelitian-penelitian sebelum yang sudah ada, state of the art dari sebelumnya. Berarti Anda harus menyediakan informasi detail bagaimana Anda akan melaksanakan penelitian tersebut, pendekatan metode penelitian yang digunakan, ya, lalu timeline yang akan direncanakan, ya, dan kelayakan sumber daya Anda. Untuk maju kandidasi biasanya disyaratkan memiliki 1 paper seminar internasional atau 1 jurnal internasional terindeks Scopus semuanya yang sudah accepted. Nah, di sini tim promotor juga berhak menentukan apakah seorang mahasiswa layak atau diizinkan untuk maju sidang proposal kandidasi. Proposal disertasi untuk maju kandidasi berisi usulan penelitian, literatur review, konsep, usulan metode, serta progres penelitian yang telah dihasilkan, serta rencana penelitian berikutnya hingga lulus S3. Jika lulus sidang proposal, secara prinsip, mahasiswa S3 dinyatakan sebagai kandidat doktor. Paham ya? Nah, berikut contoh judul proposal S3. Proposal S3 harus fokus, harus menyempit pada topik tertentu, sehingga membedakan dengan judul-judul proposal sejenis lainnya. Misalnya, pendekatan deep learning untuk klasifikasi retinopati hipertensi menggunakan CNN dan restricted Boltzmann machine. Ya, ini fokus. Atau the latent semantic approach for knowledge discovery in discussion forum database.
Jadi ada judul-judul yang sangat saintifik, bukan general. Bukan seperti pengenalan wajah menggunakan machine learning. Nah, itu seperti menggunakan teori biasa, tidak fokus, tidak detail, tidak menyempit. Hingga harus dibuat lebih detail lagi judul dari proposal tersebut. Nah, kebaruannya di mana? Untuk judul yang pertama, misalnya model klasifikasi retinopati hipertensi yang lebih lengkap dibanding sebelumnya. Jadi bisa diusulkan di situ. Sehingga bisa diklaim sebagai kontribusi pada penelitian S3. Lalu untuk yang judul kedua, kebaharuannya di mana? Pendekatan LSA-nya untuk knowledge discovery-nya berbahasa Indonesia. Mungkin kalau bahasa Inggris sudah banyak, tetapi ejaan aturan bahasa Indonesia kan berbeda, sehingga ini menjadi kontribusi. Nah, ketika Anda ingin mengusulkan proposal S3, tentu ada formulasi masalah. Misalnya, ada problem bagaimana sih membuat pembangkit pertanyaan otomatis ya berbahasa Indonesia. Maka formulasi masalahnya adalah bagaimana mengembangkan model question generation yang secara otomatis mampu menghasilkan pertanyaan dinamis untuk mendukung learning management system di BINUS University berdasarkan repositori konten pembelajaran online. Ya kan? Nah, penelitian itu kalau kita ditanya kita nggak bisa memberikan solusi yang jelas dari problem yang ada, maka itu sudah bisa dianggap penelitian. Karena kalau kita sudah tahu jawabannya, kita nggak perlu meneliti lagi. Kita meneliti karena kita ingin menjawab hipotesis kita. Kita ingin menjawab problem yang ada, mampukah kita selesaikan dengan metode yang kita usulkan. Kalau metodenya sudah ada, bukan penelitian lagi. Kita hanya mengerjakan ulang metode yang sudah ada. Ya, begitu prinsipnya. Nah, dari formulasi masalah, kita bisa tulis latar belakangnya secara lebih detail. Question based learning, yaitu pembelajaran berbasis pertanyaan atau inquiry, adalah suatu bentuk pembelajaran aktif yang dimulai dengan mengajukan pertanyaan, ya, memberikan masalah atau skenario, kemudian memfasilitasi mereka dalam menemukan jawaban yang bukan sekedar menyajikan fakta-fakta yang sudah ada. Ya, pembuatan pembangkit pertanyaan dari lecture notes yang ada merupakan kebutuhan utama di dalam kegiatan perkuliahan online. Ingat, di dalam kita mengusulkan proposal disertasi tentu harus ada kemanfaatannya. Bahkan penelitian disertasi yang mengarah ke industri juga harus jelas nanti digunakan oleh usernya dalam bentuk apa dan kemampuannya seperti apa. Itulah nanti ada yang namanya kalau di CS Design Research Methodology atau di IS Design Science Research. Sehingga untuk menjamin penelitian itu dilaksanakan dengan baik dan hasilnya dapat digunakan. Begitu prinsipnya. Nah, dapat dirumuskan masalah dari problem yang ada ini dengan memperhatikan uraian fenomena di latar belakang, maka permasalahan yang menjadi fokus dari penelitian research problem ini adalah bagaimana mengembangkan pembangkit pertanyaan question generation otomatis ya yang mampu menghasilkan pertanyaan dinamis berdasarkan repositori konten pembelajaran online yang dapat mendukung smart LMS. Jadi datasetnya aja sudah unik dari BINUS University, dari BINUS Online Learning. Sehingga tentu dengan karakteristik dataset yang berbeda saja, tentu usulan metodenya pun mungkin berbeda. Ya, karena kalau datasetnya bahasa Indonesia, kita ingin ke bahasa Inggris kan, pembangkitan pertanyaannya tentu metodenya berbeda dengan dari Inggris ke Inggris. Kan begitu. Nah, kerangka isi proposal S3 biasanya terdiri dari cover dan pengesahan, tim promotor, bab 1 pendahuluan, tadi berisi latar belakang, ya, research question, tujuan dan manfaat, dan sebagainya.
Lalu bab 2 itu literatur review. Langsung ditulis saja literatur review, jangan ditulis literatur review, tapi konsep tentang apa? Misalnya kajian e-learning dan LMS. Misalnya contoh seperti itu. Ya, di situ dipaparkan berbagai macam konsepnya menggunakan state of the art, teori-teori yang sudah ada. Lalu dikasih lihat gap-nya saat ini apa. Di bab 3, metode penelitian yang diusulkan, mulai dari research framework-nya, research design-nya, dan usulan metode. Progres penelitian yang sudah dilakukan mesti disampaikan, ya, serta jadwal penelitian berikutnya. Dan lampiran publikasi yang sudah dihasilkan, karena ini untuk maju ke sidang kandidasi. Paham ya? Nah, ini contoh daftar isi dari proposal kandidasi. Ya. Ini adalah cover dari proposal kandidasi. Ya. Di bagian dalam ada judul proposal beserta tim promotor. Ya. Nah, ini contoh pada bagian literatur review ditampilkan tabel perbandingannya. Si A sudah melakukan penelitian apa, datasetnya bagaimana, metodenya bagaimana, hasilnya bagaimana, sehingga dari rangkuman ratusan paper, seminar, dan jurnal yang sudah dibaca, yang sudah dirangkum, yang sudah disortir, dipilih, ketemu itu progres saat ini sudah sampai mana sih penelitian pada topik Anda, sehingga Anda bisa menemukan gap kekurangan yang belum dikerjakan, sehingga itu menjadi bahan masukan untuk proposal disertasi kita. Karena sekali lagi kita tidak mengerjakan hal yang sudah dikerjakan peneliti sebelumnya. Nah, yang penting juga pada bagian proposal disertasi adalah research questions. Pertanyaan penelitian sangat penting untuk memandu penelitian Anda. Berisi poin-poin penting dari apa yang menjadi pertanyaan penelitian dan masalah yang ingin diselesaikan secara fokus. Nah, tipe research question itu bervariasi. Ada yang penelitian deskriptif, komparatif, korelasional, exploratory, explanatory, evaluation, dan action research. Ya, misalnya untuk yang deskriptif research itu karakteristik dari suatu variabel X itu apa misalnya, dan berikutnya seperti apa, semua ada contohnya di sini. Ya, jadi tolong dipelajari. Nah, ini contoh research question untuk mahasiswa S3 di bidang computer science. Ya, misalnya research question pertama, how to improve the accuracy of Indonesian language stemming algorithm. Karena akan mengusulkan algoritma untuk stemming berbahasa Indonesia. Dengan tujuan mendesain dan mengimplementasikan stemming algoritma yang diusulkan. Sehingga terciptalah kontribusinya adalah algoritma stemming bahasa Indonesia yang lebih unggul dibandingkan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan orang lain. Contoh seperti itu. Nah, idealnya research question, 3 research question cukup untuk PhD. Ya. Nah, pada saat Anda ingin melaksanakan penelitian disertasi, tentu konsep penelitian research desainnya harus kuat. Ya. Desain science research adalah paradigma pemecahan masalah yang berupaya meningkatkan pengetahuan manusia melalui penciptaan artefak inovatif atau produk inovatif. Nah, desain science research ini sangat penting agar research yang dilakukan itu bermanfaat. Dan ini lebih ke konsep ke sistem informasi. Ya. Penelitian desain science research tumbuh dari disiplin ilmu teknik, ya, dan sains, ya, dan ini juga saat ini banyak dipakai di bidang sistem informasi maupun bidang teknik informatika. Nah, ketika Anda akan melakukan
penelitian, maka framework atau tahapan-tahapan dari awal melaksanakan penelitian hingga bisa mengujinya dengan baik, prosedurnya itu seperti apa, itu disebut sebagai research design. Jadi research design adalah framework dari metode penelitian dan teknik yang dipilih oleh peneliti. Desain tersebut memungkinkan peneliti untuk mengasah metode penelitian yang diusulkan, yang cocok, dan men-set up penelitiannya, caranya seperti apa, agar bisa menghasilkan kesuksesan di dalam penelitian. Jadi langkah-langkah umum penelitiannya seperti apa. Ya, ini gambarannya di sebelah kanan, contoh research design dari riset computer science kita. Sehingga Anda tidak salah langkah di dalam melakukan aktivitas penelitian. Ya. Ada lagi istilah desain research. Prinsipnya desain research adalah framework yang berfokus pada customer. Dari metode penelitian yang memungkinkan kita untuk mengungkap siapa pengguna kita, problem yang mereka hadapi, dan cara mereka menggunakan produk yang kita kembangkan. Itu umum desain research. Nah, nanti yang SI tadi desain research, desain science research, dan kalau yang TI yang lebih dikenal dengan desain research methodology. Ya. Nah, desain research ini adalah bidang yang berkembang cepat ya untuk membantu komunitas menghasilkan produk dan proses yang meningkatkan kualitas dan menghasilkan produk-produk ya yang bermanfaat, lebih bermanfaat bagi masyarakat dan efisien. Ya. Maka pegangan buku utama bagi mahasiswa computer science adalah buku karangan Lucien T.M. Blessing dan Amaresh Chakrabarty ini. DRM, A Design Research Methodology. Ya, silakan dimiliki bukunya. Nah, kalau di bidang teknik informatika atau computer science, maka yang digunakan lebih tepat mengarah ke desain research methodology. Nah, di DRM ini ada 4 tingkatan agar penelitian Anda berhasil dan bermanfaat bisa digunakan oleh user. Ya, mulai dari research clarification, ya, descriptive study 1, ya, prescriptive study, dan descriptive study 2, ya, untuk memastikan tujuan penelitiannya apa, sampai apa yang harus dikerjakan, ya, sampai ke evaluasinya itu harus jelas. Ya, jadi mau dibaca buku DRM ini. Nah, desain science research yang lebih tepat untuk sistem informasi, ya, kita lihat dulu konsepnya bahwa di sistem informasi itu disiplin penelitian terapan, ya, yang mana berfokus pada penggabungan juga dengan bidang-bidang lainnya termasuk bidang ekonomi, computer science, dan social science, ya, untuk mengatasi berbagai macam problem, permasalahan yang ada kaitannya interseksi antara organisasi dan IT. Oleh karena itulah di SI ada unsur IT-nya, tapi ilmu manajemen, keorganisasiannya juga muncul kuat di situ. Nah, maka desain research yang tepat yang digunakan adalah desain science research atau DSR ini. Ya, yang mana di gambar ini harus jelas ada objektif dari solution yang diusulkan, bagaimana desain dan development-nya, ya, bagaimana evaluasinya, demonstrasinya, hingga ke proses komunikasinya itu seperti apa. Ya, tolong dibaca buku Ken Teffers,
the design science research process, ya, model for producing and presenting information system research, ya. Jadi pegangan utamanya adalah tulisan dari Ken Pevers ini di tahun 2006. Paham ya? Mudah sekali kan? Nah, bagi orang komputer, pada saat dia mengusulkan metode penelitian, tentu tahapan-tahapan di dalam mengembangkan modelnya itu harus jelas untuk menjawab setiap research questions. Ya, jadi untuk research question pertama itu apa yang dilakukan? Ya, untuk research question kedua apa yang dilakukan? Misalnya kalau bidangnya terkait computer vision, tahapan-tahapan algoritma di dalam mengolah image atau digital image processing yang diinginkan supaya menghasilkan ekstraksi fitur yang diharapkan, itu langkah-langkahnya seperti apa, nama metodenya apa, ya, sehingga luarannya jelas tercapai, sehingga bisa menjawab research question yang ada. Ya, jadi penjabaran detail dari langkah-langkah penelitian dalam bentuk bidang komputer science-nya harus tergambar di sini. Ya. Contoh, misalnya untuk menjawab RQ1 mulai dari membuat database-nya, ya, mengekstraksi strukturnya, mengidentifikasi dan menandai sentences-nya harus jelas. Proses tokenisasinya bagaimana, apakah ada lematisasi, apakah ada ekstraksi entitas, ekstraksi frase, itu harus tergambar. Karena kalau di research design kan umum. Nah, aktivitasnya apa di dalam penelitian itu di bidang computer science-nya, istilahnya harus tergambarkan dengan jelas di research framework. Ya. Nah, di dalam kita menentukan metode penelitian kita, apakah misalnya kuantitatif atau kualitatif, maka Anda harus menentukan masalah yang ada, melihat data-data review, pengusulan metode, bagaimana pengumpulan datanya, analisis datanya, mengolah datanya hingga menghasilkan laporan, sampai Anda mampu mengambil simpulan, misalnya apakah hipotesis Anda itu terpenuhi atau tidak. Ya. Nah, di dalam teori dan persamaan matematika, pastikan Anda menuliskan persamaan dengan baik menggunakan equation. Ya, karena menulis persamaan dengan menulis kalimat itu beda, sehingga biar persamaan matematika Anda tersajikan secara standar. Ya, karena sudah level S3. Harus runut dan jelas, ya. Ya, di dalam progres penelitian yang Anda paparkan, tampilkan usulan metode Anda dan hasilnya seperti apa. Sudah sampai sejauh mana? Apakah sudah menjawab sebagian research questions? Misalnya seperti itu. Lalu analisis yang mendalam juga. Bukan hanya menyampaikan data, tapi dari data yang sudah diperoleh di dalam eksperimen itu, apa nilai-nilai tersembunyi di dalamnya. Misalnya Anda menguji, melihat, mengukur menggunakan precision, ya, recall, akurasi dan sebagainya. Harus dianalisis kenapa nilainya seperti itu. Nah, untuk menulis referensi juga pastikan sesuai standar. Jika diminta apa, maka sesuai format apa. Kalau paper mungkin biasanya formatnya IEEE, maka tulis sesuai format IEEE, ya, jangan sampai salah. Ya. Bisa menggunakan software alat bantu seperti Mendeley, ya, biar lebih rapi. Nah, ini hal yang penting juga di dalam kuliah S3, maka mahasiswa urutan namanya di urutan pertama. Urutan nama biasanya adalah siapa yang paling banyak berkontribusi. Tentu yang banyak menangani mahasiswa S3 adalah para co-promotor. Karena promotornya biasa memberikan arahan umum, ya, pandangan umum, ya, dan sibuk tentunya biasanya. Maka paling berkontribusi adalah misalnya mahasiswa, kopromotor 1, kopromotor 2, dan terakhir adalah promotor. Jadi paling kanan adalah promotor atau yang paling senior. Tentu promotornya biasanya seperti itu. Ini adalah contoh paper bagus dari mahasiswa S3,
publikasi Q1 ya, dengan format penulisan urutan kontributor di paper yang sesuai. Mantap ya. Nah, sebagai referensi para mahasiswa S3, tolong dibaca referensi dari paper-paper ini. Ya, semoga para mahasiswa S3 semakin semangat setelah mempelajari materi ini dan fokus mengerjakan S3, bisa mengatur waktu dan mampu menyelesaikan publikasi yang diminta dengan baik dengan OTG, one time graduation. Jadi bisa lulus dalam waktu 3 tahun sehingga Anda bisa selanjutnya berkiprah sebagai dosen atau praktisi dengan bekal pengetahuan di dalam melakukan penelitian dengan baik karena lulus dengan S3 yang terbaik. Terima kasih. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.